Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Audali Rahman, NPM 3100. Ingin menjelaskan tentang tugas saya, yaitu PP tentang teknologi bahan yang berjudul tentang teknologi baja. Langsung saja. Pertama-tama, baja. Baja itu adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Kandungan baja yang utama adalah besi Fe dengan kadar 97% dan karbon C dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur paduan lain yaitu mangan, krom, vanadium, nikel, silikon, tembaga, sulfur, dan lain-lain dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Kemudian jenis-jenis baja. Jenis-jenis baja ini dibagi berdasarkan yang pertama adalah kegunaannya, yaitu baja konstruksi mengandung karbon kurang dari 0,7%. Jenis baja ini digunakan untuk konstruksi bahan bangunan. Kemudian yang kedua adalah baja perkakas. Jenis baja perkakas mengandung karbon lebih dari 0,7%. Berfungsi sebagai perkakas, maka baja ini harus memiliki sifat yang tahan pakai, tajam, mudah diasah, tahan panas, kuat, dan ulet. Kemudian untuk yang berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 3, yaitu ada baja karbon yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu baja karbon rendah, menengah, dan tinggi. Kategori tersebut pastinya dibedakan sesuai dengan karbon yang membuat baja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah baja badan khusus atau umum disebutkan dengan istilah special alloy steel. Adalah baja yang memiliki kandungan bermacam logam, misalkan nikel, kromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Logam itu jika ditambah ke dalam baja, maka akan mengganti karakter mekanik dan kimia baja bertambah lebih keras, kuat, dan ulet. Kemudian yang terakhir adalah baja paduan. Baja paduan dan baja badan khusus itu sebenarnya baja paduan dulu. Baja paduan yang diartikan dengan baja gabungan ialah baja yang telah memperoleh tambahan elemen tertentu, ditambahkannya elemen tersebut guna meningkatkan karakter sifat baja. Meningkatkan karakter sifat pada suhu yang rendah, makin tingkatkan ketahanan pada reaksi kimia, dalam masalah ini oksidasi dan reduksi, dan membuat karakternya istimewa. Baja gabungan ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu low alloy steel, medium alloy steel, dan high alloy steel. Lanjut, untuk sifat mekanik dari baja ini sendiri adalah yang pertama adalah kekuatan bajanya itu adalah kuat tarik. Saat baja diberi beban, maka baja akan cenderung mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini menimbulkan regangan atau strain. Yang kedua adalah keuletan baja, yaitu adalah kemampuan baja untuk berdeformasi sebelum baja putus. Keuletan ini berhubungan dengan besarnya regangan yang permanen sebelum baja putus. Keuletan baja diuji dengan uji tarik. Kemudian ada kekerasan baja. Kekerasan baja adalah ketahanan baja terhadap besarnya gaya yang dapat menembus permukaan baja. Cara ujinya dengan kekerasan Brinell, Rockwell, ultrasonik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ketangguhan baja. Hubungan antara jumlah energi yang dapat diserap oleh baja sampai baja tersebut putus. Semakin kecil energi yang diserap oleh baja, maka baja tersebut makin rapuh dan kecil ketangguhannya. Cara ujinya dengan memberi pukulan mendadak atau impact atau pukul takik. Lanjut, sifat fisik baja. Berdasarkan berat jenis, berat baja per meter kubik diperlukan saat melaksanakan perhitungan volume besi atau menghitung struktur bangunan untuk mencari nilai beban yang harus ditahan oleh sebuah struktur baja. Menurut standar nasional Indonesia, berat jenis baja adalah 7.850 kg per meter kubik. Pada kondisi nyata, berat jenis baja dipengaruhi oleh bahan baja itu sendiri, seperti kandungan logam tertentu, kepadatan baja, kualitas baja yang menyebabkan perbedaan pada berat jenis baja. Kemudian untuk daya hantar panas, baja memiliki keunggulan, yaitu memiliki sifat penghantar panas yang baik. Digunakan pada penghantar transmisi, yaitu ASCR, di mana fungsi baja dalam ini adalah memperkuat konduktor aluminium serta mekanis setelah digalvanis dengan seng. Keuntungan dipakainya baja pada ACSR adalah menghemat pemakaian aluminium. Kemudian adalah konduktivitas listrik. Baja ini termasuk konduktivitas listrik yang baik karena paduan logam pada baja merupakan pencampuran besi dan krom. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari baja. Untuk kelebihannya adalah kuat tarik tinggi, tidak dimakan rayap, hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut, bisa didaur ulang. Kemudian jika dibandingkan dengan stainless steel, baja ini lebih murah. Dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan. Kemudian dibandingkan dengan aluminium, baja ini lebih kuat.
Kekurangannya di sini adalah bisa berkarat, kemudian lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, kemudian tidak kokoh, dan terakhir tidak tahan api. Proses pembuatan baja. Di sini ada 3 macam proses. Yang pertama adalah proses konverter. Konverter digunakan dalam proses ini dibuat dari sambungan paku keling ataupun las. Di dalamnya tersemat batu khusus yang bisa menahan panasnya api saat proses pembentukan baja berlangsung. Tahapan pembuatan baja menggunakan teknik ini dimulai dengan pemanasan bahan baku, kemudian konverter dimiringkan agar bahan baku yang dimasukkan tak lebih dari 1/8 volume konverter. Setelah itu konverter kembali ditegakkan. Saat proses pengolahan berlangsung, tekanan udara berada pada kisaran 1,5 sampai 2 atmosfer dan dihembuskan ke area kompresor. Baru setelah 20 menit hingga 25 menit, konverter dijungkir balikan agar baja olahan bisa keluar dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kemudian ada proses Bessemer. Proses pembuatan baja menggunakan teknik ini hampir sama dengan BOF. Hanya saja proses Bessemer tidak memakai oksigen murni melainkan uap air. Teknik Bessemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan baik dalam industri menengah maupun industri dengan skala besar. Kemudian ada proses menggunakan dapur listrik. Tahap awal pembuatan baja adalah pemurnian. Terdapat 2 opsi pemurnian dasar dan lanjutan. Pada proses pemurnian lanjutan diperlukan dapur listrik. Tujuannya adalah untuk mengontrol temperatur saat peleburan maupun memperkecil unsur-unsur campuran yang ada pada baja. Kemudian pemurnian menggunakan dapur listrik dapat menghasilkan baja berkualitas tinggi. Biasanya dapur listrik yang digunakan berjenis busur listrik. Penggunaan dapur listrik berfungsi untuk mempercepat proses pemanasan baja. Temperatur pada dapur listrik dapat dengan mudah diatur. Dengan begitu, produsen dapat menghindari intervensi dari kotoran yang bisa merusak kualitas bahan baja. Kemudian untuk baja profil, di sini ada baja profil U. Ya, kemudian untuk baja profil, di sini ada baja profil U atau UNP merupakan salah satu jenis profil baja yang digunakan dalam konstruksi. Baja profil U biasanya digunakan dalam anak balok, struktur tangga sebagai balok penutup, dudukan atap, serta bisa juga digunakan untuk bracing dalam konstruksi jembatan baja atau bangunan baja berat. Kemudian ada baja profil C atau CNP, merupakan salah satu jenis profil baja yang biasa digunakan dalam suatu konstruksi. Baja profil C biasanya digunakan dalam konstruksi baja ringan seperti rangka atap, rumah, garasi, teras, bangunan semi permanen dan lain sebagainya. Kemudian ada baja profil T atau T-beam, merupakan balok struktural dengan bentuk penampang seperti huruf T. Baja profil T sering digunakan untuk fabrikasi umum. Profil baja T ini tidak banyak digunakan dalam sebuah sistem struktural baja. Biasanya digunakan sebagai batang pekerjaan rangka batang, kuda-kuda dalam struktur sambungan las, balok cantilever atau kanopi, dan balok lantai. Ada wide flange atau baja profil, merupakan salah satu jenis profil baja struktural yang sering digunakan dalam suatu konstruksi baja. Baja wide flange termasuk salah satu baja yang memiliki kekuatan tarik dan tekan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah baja profil siku atau angle. Baja profil siku ini dibuat dengan panjang normal 6 meter setiap batang. Terdapat 2 jenis baja profil, yaitu baja profil siku, yaitu baja siku sama kaki, dan baja siku tidak sama kaki. Baja profil siku atau angle biasa dipakai untuk bracing, member pada truss, balok, batang rangka kuda-kuda, dan struktur ringan yang lain. Kemudian untuk perkembangan baja, tahun 2014 baja ini ada yang namanya Advanced High Strength Steel atau AHSS, yaitu baja berkekuatan tinggi yang dikembangkan dan telah diaplikasikan untuk struktur kendaraan yang akan diproduksi dengan penurunan berat serta ketebalan kendaraan. Tentunya dan biaya yang relatif murah, namun material jenis ini membutuhkan komponen madu dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menyebabkan peningkatan. Artinya teknologi ini sedang coba waktu itu tahun 2014 pernah dilakukan percobaan oleh mahasiswa ITB, namun untuk hasilnya masih ada hal yang memuaskan, tapi ada juga yang tidak memuaskan. Jadi waktu itu memang belum benar-benar matang untuk HSS ini. Kemudian tahun 2017 itu lebih ke dimana Indonesia itu mulai bisa memproduksi baja sendiri, karena itu PTKS digabungkan PT Krakatau itu mencapai 4,5 juta ton untuk produksi baja sendiri mandiri. Ya, diharapkan mungkin tahun sekarang itu sudah bisa memproduksi sendiri baja. Saya kurang tahu.
Untuk perkembangan baja ini saya coba cari-cari di ini, memang sebenarnya masih minim untuk informasi mengenai perkembangan dari baja itu sendiri gitu loh. Yang ada itu saya cari itu ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa untuk produksi baja itu alat-alatnya gitu loh, alat-alat itu memang berkembang seperti kayak pemotong dari baja atau pemotong baja, nah dan lain-lain seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.